Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu pada sore hari ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Kemudian dalam pembahasan kali ini kita akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama, layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan gizi ibu hamil. Kemudian yang ketiga, bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, BPNT, dan JKN selama kehamilan dan persalinan. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya kepada ibu bahwa apa yang menjadi harapan ibu-ibu untuk anaknya di masa depan? Maksudnya, kira-kira apa yang menjadi impian bagi ibu-ibu orang untuk kelak anak, maksudnya dia mau jadi apa, harapannya seperti apa? Bisa disampaikan. Harapan saya semoga anak ini biar cerdas, sehat dan kuat. Pada kemudian hari dia bisa dan mampu mendapat penghasilan atau pekerjaan yang baik karena harapan dari orang tua kami saja mungkin sedikit. Oke, terima kasih untuk ibu ini atas jawabannya. Jadi kesimpulannya yaitu, jadi intinya ibu-ibu ingin anaknya tumbuh berkembang secara sehat. Kemudian anak-anak itu diharapkan orang tua sehingga nantinya dia berbakti, kemudian kedepannya pintar dan sukses. Nah, itu kan harapan semua orang tua seperti itu. Jadi keinginan dan harapan setiap orang tua itu agar anak tumbuh menjadi anak yang sehat, tinggi dan cerdas dapat tercapai jika orang tua memberikan perhatian sejak anak dalam kandungan. Nah, justru itu yang menjadi langkah pertama di sini, yakni kita akan bicara tentang pentingnya 1000 hari pertama. Oke, seperti yang mana yang tadi telah saya putarkan film yang telah disaksikan oleh ibu sekalian, kira-kira apa yang terlintas di pikiran serta benak ibu-ibu bahwa yang di dalam film itu dia menceritakan tentang apa? Ya, kira-kira dari ibu ada yang bisa menjelaskan? Saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Cerita tadi itu menceritakan bahwa kita memberikan ASI kepada anak dari waktu lahir, itu ASI yang bergizi. Itu tuh waktu kita melahirkan harus dikasih ASI. Yang pertama itu sudah ASI yang disebut kolostrum ya, yang keluarnya warna coklat-coklatan itu. Dikasih ASI sampai bayi berumur 6 bulan baru kita memberikan makanan tambahan kepada anak tersebut. Jadi kita harus sebagai orang tua itu punya perhatian khusus terhadap anak dari masih hamil dalam perut sampai melahirkan, sampai anak itu dia besar, harus berkembangnya diperhatikan supaya anak itu dia tumbuh dengan cerdas, tinggi dan pintar. Mungkin itu saja sedikit dari saya, kurang lebih sama. Oke, terima kasih atas jawaban yang sangat bagus yang disampaikan oleh ibu. Atas apresiasinya, mari kita berikan tepuk tangan buat ibu. Jadi dalam film 1.1 yang tadi saya putar membahas tentang dampak kekurangan gizi. Ya, kondisi kehamilan ibu dan kesehatan saat bayi dan balita sangat menentukan masa depan anak. Bayi dan keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizi dan kesehatan selama hamil akan lahir sebagai bayi dengan berat badan yang rendah. Kemudian yang berikut itu, jika tidak diatasi dengan gizi yang baik, maka bayi yang tumbuh akan menjadi balita yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diantisipasi. Ya. Kemudian yang berikut, saat menjadi anak sekolah, kemampuan belajarnya terganggu, prestasi di sekolah rendah, dan biasanya tidak mampu melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Ya, itu karena tadi ada keterbatasan. Kemudian yang berikut yaitu hal tersebut juga dapat berpengaruh di saat anak mulai tumbuh dewasa. Anak tidak mampu mencari pekerjaan yang layak sehingga dapat mempengaruhi pada penghasilannya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu ketika berkeluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan bergizi dan layanan kesehatan keluarga. Oke, kemudian kita masuk kepada flip chart 1.2.
yaitu pentingnya 1000 hari pertama. Pentingnya 1000 hari pertama di sini, gizi atau makanan selama 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan mulai dari masa 9 bulan kehamilan, kemudian kelahiran dan nifas, masa bayi berusia 0 sampai 6 bulan, ya, hingga usia anak mencapai pada usia 2 tahun. Kemudian masa ini adalah masa yang rentan untuk ibu dan anak. Gangguan kesehatan terhadap ibu dan anak di masa ini akan berpengaruh pada anak di masa depan. Ya, sampai situ kira-kira ibu lo mengerti dong? Iya. Ya, oke. Kita bisa lanjut. Kemudian yang berikut yakni sebelum kita masuk pada pembahasan yang ini, beta ingin bagi peserta jadi 3 kelompok. Jadi ibu yang di samping kiri beta ini, beta kasih nama kelompok sehat. Kemudian ibu yang di tengah, beta kasih nama kelompok tinggi. Dan ibu yang di samping kanan beta ini, beta kasih nama kelompok cerdas. Oke? Ya. Jadi yang pertama kelompok sehat. Tugas dari kelompok sehat yaitu saling bercerita apa yang harus dimakan oleh ibu hamil. Kemudian apa saja yang harus di dalam piring ibu hamil dalam sekali makan. Bisa dimengerti ini? Nah, ulang. Kelompok sehat. Kelompok sehat berbicara tentang apa yang harus dimakan oleh ibu hamil. Ya. Kemudian apa saja yang harus ada di dalam piring makan sekali ibu hamil makan. Bisa dipahami Bu? Oke. Untuk kelompok tinggi. Setelah ini baru ketemu akan diskusi, kita. Oke. Kemudian kelompok tinggi. Kelompok tinggi di sini akan saling berdiskusi, tukar pikiran tentang kemana ibu hamil akan diperiksa dan berapa kali sebaiknya pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil. Kemudian apa yang harus didapatkan selama pemeriksaan kehamilan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kemudian yang kelompok berikut yakni kelompok cerdas. Kelompok cerdas di sini ibu akan saling bercerita dengan ibu yang satu, membahas tentang di mana melahirkan dan apa yang dibutuhkan ibu setelah melahirkan. Bisa dipahami dari apa yang saya jelaskan? Bisa. Oke. Berarti kita mulai dari Kelompok sehat. dari kelompok sehat. Bisa dimengerti Bu? Oke. Jadi kesimpulan daripada proses pembelajaran kita pada kesempatan ini yakni pastikan ibu hamil makan makanan bergizi, kemudian gunakan bantuan PKH dan BPNT untuk membeli beras, telur, minyak, dan uang PKH untuk menambah asupan protein seperti ikan, tempe, tahu, ayam, dan batasi penggunaan gula. Kemudian yang berikut yaitu ibu hamil harus memeriksa ke puskesmas setiap bulan atau minimal 4 kali selama kehamilan. Kemudian ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu tenaga kesehatan. Ya. Kemudian yaitu lakukan inisiasi menyusui dini atau IMD saat bayi baru lahir. Seperti yang tadi ibu katakan, itu. Kemudian periksakan kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan. Kemudian yang terakhir, buat kartu Indonesia Sehat atau KIS untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan bagi ibu hamil, termasuk anak dalam kandungan. Hal tersebut dilakukan supaya ketika anak tumbuh, anak itu menjadi sehat, tinggi, dan cerdas. Jadi, sudah tadi kesimpulan daripada hasil pembelajaran kita pada kesempatan ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang gizi bagi anak baru lahir dan menyusui di pertemuan yang minggu depan. Ya. Yang kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat dimengerti kemudian diterapkan di lingkungan keluarga. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, salam sejahtera untuk kita semua. Salam.